sudah masuk Kristen dari umur 12 tahun. Tapi banyak orang nggak tahu. Tidak tahu. Aku kan udah Kristen, dilamarlah sama orang Kristen gitu kan. Itu katanya aku Kristen karena laki-laki itu. Laki gua ninggalin gua nggak akan ninggalin Yesus. Terjadi, Mek, dia ninggalin gua. Aku bersyukur sekali Tuhan menjawab doaku. Buat mama nggak sakit. Karena selama ini udah bertahun-tahun dia sakit banyak gitu. Dan saya cium kaki terus mama. Saya minta maaf kalau saya mengambil sikap menjadi Kristen menyakiti mama. Akhirnya datang juga, ini salah satu aktor legendaris yang gue suka banget attitude-nya. Ini dari gue pribadi ya, karena pernah main bareng dulu sama Mak. Terus kemudian banyak banget belajar sih sebenarnya. Tapi belakang waktu aku tengok di beberapa media rame. Coba mau cerita nggak tuh, ramenya gimana sih awal ceritanya, Mak? Ya sebenarnya sih gini sih, aku kalau setelah menjadi Kristen ya, menjadi Kristen ini, Mak cerita aja. Setelah menjadi Kristen, dulu banyak orang mengundang ke gereja gitu kan. Buat aku ya nggak problem. Ada yang ngasih duit, ada yang enggak, terserah aja kan. Kita kan bersaksi bukan soal duit kan gitu. Hanya ingin berbagi bahwa tiap-tiap orang kan punya masalah. Taruhlah seminggu. Dalam seminggu itu masalahnya apa, tapi kita bisa lewati. Tapi bukan karena kemampuan kita sebagai manusia, tapi kemampuan Tuhan yang bantu kita gitu. Punya kekuatan. Maaf, Mak, aku potong. Sebenarnya yang di sosial media itu yang menjadi pro kontra, yang Mak tangkep apa sih sebenarnya? Gini, saya mungkin mau ngelempengin ya. Ngelempengin. Banyak orang yang itulah yang aku bilang. Aku gaptek. Teknologi canggih sekarang kan. Jadi mereka bisa ngedit-ngedit gitu. Karena kan banyak tuh yang ngasih ke aku. Kok diedit ya gitu. Kayak gimana sih, Mbak? Kayak misalnya contoh kecil, dianggapnya aku baru jadi Kristen dengan umur 65. Maksudnya dipikirnya baru jadi Kristen sekarang. Orang pikirnya Mak dulu adalah seorang Muslim. Karena aku kan karena kan pekerjaanku di dalam film kan pakai jilbab terus berbahasa Muslim. Ya buat aku kita pemain. Kita harus jadi siapa aja. Betul. Gitu. Dan kita saling menghargai karena Muslim sendiri kan juga istilahnya punya banyak orang juga saudara-saudara kita yang memang mengimani itu. Ya kita saling menghargai. Bukan berarti gue ini paling benar, enggak juga. Siapa yang bisa begitu? Tidak ada manusia yang paling baik selain Tuhan kan. Oh, jadi satu hal yang dipermasalahkan adalah mereka berpikir Mak ini baru pindah 65 tahun. Di usia 65 tahun ke Kristen. Nah, buat mereka itu apa sih maksudnya? Kenapa mereka nggak nyaman? Karena mungkin ngelihat Mak itu dulunya mereka taunya Mak itu Muslim atau apa? Tapi Mak sendiri sudah masuk Kristen dari umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Tapi banyak orang nggak tahu. Tidak tahu. Mak tidak sebetulnya tahu. Tahu. Orang-orang dekat. Iya. Cuman orang-orang film juga ada yang tahu. Iya, orang-orang dekat. Cuman kalau apa sebutnya netizen itu publik nggak ada tahu. Publik nggak tahu. Kenapa waktu itu Mak tidak? Biasanya kan orang tuh kalau ketika melakukan sesuatu, apalagi hal-hal yang baru, mereka tuh biasanya memberitahu, apalagi Mak kan seorang public figure lah ya. Pastinya kan apa yang Mak lakukan biasanya menjadi bahan pemberitaan. Kenapa waktu itu? Tapi 12 udah jadi itu belum sih, Mak? Belum lah, gue masih kelas. Belum. Gue jadi maaf ya. Nggak apa-apa. Oh, belum ya? Belum, aku masih kelas 6. Mak masuk dunia film umur berapa, Mak? 20. Oh, film apa dulu, Mak, waktu itu? Pertama kali ada judulnya Apa Cinta gitu, terus yang kedua sempat booming Inem Plan Seksi. Makanya tadi aku bilang, kita bareng-barengnya tuh sama pemain yang namanya Doris Kalebot. Yang orang menganggap dia ibunya Rika Kalebot, tapi dia justru uaknya. Karena Rika anak adiknya gitu. Nah, cuman dia sekarang sudah vakum gitu. Oh, berarti Mak itu dari umur 12 sebenarnya sudah beragama Kristen. Cuma memang karena masih di dalam lingkungan keluarga, aku di rumah masih melakukan sholat, tapi cuman gerak. Makanya aku selalu dianggap oleh keluarga, kamu kalau sholat cepet amat sih? Aku nggak bisa jawab. Di dalam hatiku ya Kak, aku kan dari imanku udah Kristen gitu. Mak mau cerita nggak awal mulanya kenapa Mak tuh akhirnya usia 12 loh? Jadi gini, saya ini anak pertama. Adik saya waktu itu masih 5 kalau nggak salah.
masih 5. Terus tahu-tahu di rumah tuh ada pohon belimbing. Oke. Belimbing buah. Iya. Selalu berbuah, tidak pernah berbuah. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa? Kan kita harusnya gantian nyapuin halaman. Karena bunganya kan kotor kan. Iya, tahu. Tapi kalau kesalahan adikku selalu aku disalahin. Bilangnya, kamu kan anak pertama, harus nurut bla 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 bla. Nah, terus aku selalu bertetangga itu kebetulan ada orang Kristen. Aku sering lah ngobrol sama tetangga, tuh aku kok dimarahin terus bla 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 gitu kan. Satu saat aku datang, terus ada pohon Natal, mungkin Desember ya waktu itu ya. Iya. Aku nggak ngerti. Tante pasang pohon gede amat, bagus amat. Tapi gitu. tahu itu pohon Natal? Pertama kali? Ya itu. Tahu. Ini pohon Natal. Oh, pohon Natal ya. Ini kok pohonnya bener apa kayak gitu-gitu lah. Norak gitu loh. Iya, iya. Suatu yang baru. Tapi kok terus yang tadinya mau curhat sama tante biasanya sedih gitu kan habis dimarahin ortu. Oh enggak ya. Nanti di pohon ada apanya sih? Kenapa ya? Enggak kok, aku enak aja gitu loh. Senang liatnya? Iya, pokoknya di sininya terus nyaman gitu. Okay. Nggak ada beban. Terus kata tante, kamu jangan kayak gitu ya, tante takut. Kayak gitu tuh gimana maksudnya? Maksudnya dengan pengen tahu tentang pohon Natal. Gitu. Emang kenapa tante? Karena orang pengen tahu kan boleh, aku bilang. Kan keluargamu kan sebelah sana, nanti tante salah. Tante saya itu tanya doang, gitu kan? Aku kan tanya gitu. Serba salah sini. Serba salah kan? Tahu aku nih. Nah, setelah itu akhirnya ya udah. Itulah ikut-ikutan ke gereja gitu. Ngumpet-ngumpet bilangnya. Nggak mau main. Gereja. Nah tapi kan tetap di rumah. Ayo sholat gitu kan. Iya. Ya itu gerak doang gitu. Terus aku juga sempet saat ini berjalan kan. Terus aku kerja di El Nusa. Umur ya setelah lulus SMA lah. SEMEA aku lulusannya. 16? 17? No, 18. 18 tahun ya. Okay. Aku kerja di sana karena bapakku pensiun kan. Kalau zaman dulu kan gitu. Iya. Bapak pensiun masuk. Tahu-tahu lagi kerja diajakin main film. Oh itu awal mula? Terus? Ditanyain sama sutradara, udah almarhum sih, nyabas aku. Kamu mau main film? Mau sih om, tapi nggak ngerti. Okay. Kamu bisa paham nggak kalau aku kasih tahu? Coba kamu seolah-olah menjadi gini nih. Maksudnya bikin gimana om? Ya kamu merasa jadi peran itu, kamu gimana coba acting kamu gitu. Okay. Aku bikin. Kamu ngerti kok? Oh begitu ya om? Gitu aku kan. Okay. Jadi kayak gitu, ayo main film gitu. Bisa ini ya, bisa mencerna. Iya. Bisa aplikasi. Menurut dia daya tangkapnya cukup lumayan kata waktu. Bagus lah ya. Gitu. Terus? Setelah itu kan berjalan. Jadi aku kan udah Kristen. Berjalan di film bla bla bla. Biasa lah. Karena kan suami istri itu kan udah menjadi biasa kan. Kita ada laki-laki yang seneng dilamar lah sama orang Kristen gitu kan. Oke. Itu katanya aku Kristen karena laki-laki itu. Oh, ini yang jadi omongan juga. Jadi kasihan dia. Karena orang nggak tahu sih. Tahu. Karena orang nggak tahu. Nah, terus aku itulah makanya aku sampai sekarang ingat dari proses hidup ya, proses perjalanan iman kita dengan Tuhan yang kita yakini. Iya. Jaga mulut orang beriman. Kenapa gue bilang itu? Aku bilang, udah jadi suami ya, laki gue ninggalin gue nggak akan ninggalin Yesus. Terjadi, Mek, dia ninggalin gue. Oh, Mak pernah ngomong kayak gitu? Iya. Karena kan aku nggak tahu kalau dia sementara selalu diserang sama keluargaku. Karena keluargaku berkesan dia yang menguatkan aku menjadi Kristen. Keluargaku tidak mau jujur. Karena sebelumnya, padahal aku pasang pohon Natal, ada foto-fotonya. Yang keponakanku lahir tahun berapa gitu kan. Kenapa bisa akhirnya Mak, saya Kristen? Gini, saat mau kawin itu kan, saya masih mau mengalah. Aku bilang sama calon suami, udah deh biarin deh gue nggak apa-apa gitu. Gue bilang sama orang tua gue masih Islam gitu kan. Kita kawin Islam dulu, ntar kita kawin gereja gitu kan. Tapi dia nggak mau. Akhirnya gue lari. Gue lari, memang gue, kan dia tahu kalau gue Kristen. Iya. Malah satu saat, karena dia Kristennya warisan mungkin, dia sempet, kamu dulu baptisnya apa? Selam. Aku mau baptis ya. Lah, kan keluarga lu Kristen gimana sih? Oh, berarti Mak udah baptis? Sudah. Umur?
Lupa aku 16 apa 15. Oh, di umur segitu ya, dari 12 tahun itu ya. Nah, waktu Mak baptis terima Kristen, biasanya kan memang kalau di Kristen itu kan baptisan itu. Keluarga tahu? Enggak lah. Oh, jadi ini serba tidak tahu keluarga. Keluarga mulai tahu ketika Mak mau menikah. Makanya bebannya si calon suami itu. Gimana tuh, Mak, pas tahu, Mak? Pas tahu keluarga. Aku tuh maaf ya, Iya. sampai waktu itu kan ya maaf lah, bukan maksud kepingin dipuji juga. Iya, ini kan cerita Ya, pengalaman. kondisi ekonomi yang orang tuaku bagaimana, akhirnya kan karena aku udah di film kan, akulah gitu, membiayai keluarga. Okay. Nggak diterima, gua nggak mau makan duit Kristen. Waduh, aku sampai gini, Mama tahu nggak Amerika? Bisnis semua negara itu pusatnya waktu itu ya. Pusatnya Amerika, kan Amerika banyak Kristen. Aku bilang gitu, dengan pengetahuanku yang nggak mau gede-gede lah gitu ya. Nah, kok gua nggak mau. Padahal waktu itu kan aku harus membiayai adik-adikku sekolah. Kenapa Mak harus membiayai mereka? Maksudnya kenapa Mak? Bapakku udah pensiun. Udah nggak ada penghasilan kan? Ibu? Enggak. Jadi? Walaupun ada sekali-sekali karena dia kadang-kadang merias pengantin, terus ibuku juga dulu penyanyi keroncong gitu. Iya. Tapi kan tidak kontinu. Iya. Sementara adikku udah tambah berentet. Terakhir kan adikku jadi 8. Oh, 8 bersaudara? 9 sama aku. 9 sama Mak. Mak paling tua nih? Oke. Nah, Mak datang dari mana niatan untuk jadi tulang punggung lah keluarga buat keluarga waktu itu? Kesadaran dari mana? Emang dari Mak sendiri gitu? Iya. Nggak juga diminta sama orang tuaku. Karena aku ngerasa saat itu kan memang dari SMP juga sudah nyanyi di Monas gitu kan. Dapat duit 5.000 gitu kan. Itu aku bagi-bagiin semua buat. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya oh iyalah berbakti sama orang tua gitu. Oke. Jadi cuman itu aja, tapi lama-lama banyak teman-teman juga yang bilang, "Lo nggak bisa lo begitu." gitu kan. Kenapa lu cuma bisa kasih uang gitu kan? Ya kan orang tuaku masih hidup. Pendidikan mereka lah. Kan gitu. Aku cuma bisa kasih uang. Tapi yang terjadi ya saya nggak tahu gitu. Tapi saya tidak mau menyalahkan kedua orang tua. Ya, ini bukan masalah menyalahkan. Ini kan bercerita ya dari pengalaman Mak sendiri. Nah, ketika akhirnya Mak ketahuan, wah ternyata anakku ini Kristen, mereka pasti kecewa dong. Ya, secara manusia karena mereka melihat dari dua belah pihak tidak ada yang Kristen. Iya, pasti ada kekecewaan dari mereka. Itu membuat hubungan Mak dengan ibu dan keluarga akhirnya gimana? Seperti dibuang gitu, akunya. Tapi aku kadang-kadang ngumpet ngirim duitnya. Tapi Mak masih ngirim duit gitu? Ya iyalah, orang adikku sekolah gimana? Kan bapakku udah pensiun. Perasaan Mak saat itu gimana? Maksudnya Mak masih peduli, tapi kondisinya karena ada hal ini bukan masalah benar salah ya. Ada hal ini akhirnya membuat Mak harus jalan sendiri lah ibaratnya begitu kan, Mak? Jadi nggak mungkin aku membiarkan adik-adikku. Kenapa aku bilang itu? Aku menjadi anak pertama di dalam lingkungan keluarga itu kan bukan kemauanku pribadi, tapi kemauan Tuhan. Betul. Jadi aku merasa ini PR nih kayaknya dari Tuhan, gitu loh. Iya. Jadi itu yang aku lakukan. Oke. Itu yang aku lakukan. Aku cuma kepingin adik-adikku paling tidak SMA kelar, paling tidak. Iya. Ya kan? Iya. Nah kalau soal kehidupan kedepannya gimana rezekinya masing-masing kan gitu. Iya. Jadi itu aja. Tapi ada kesedihan nggak dari Mas sendiri sebagai seorang manusia lah dengan adanya hal ini akhirnya keluarga jauh, makan jadi sendiri sama suami lah. Pasti ada dong. Coba Mak mungkin nggak mau tahu tampilin ya. Ya karena ya itu yang tadi. Kalau aku misalnya sedih, terus apa? Aku cuma bilang gini, Tuhan, ini apa ya? Memang sih aku baca-baca lagi Alkitab. Ikut Tuhan kan bukan dapat kesenangan, dapat kekayaan, bukan itu kan? Tapi saya merasa selamat aja dalam arti saya nyaman gitu. Saya nggak punya beban yang gimana gitu. Jadi kalau dapat duit pun sekarang nggak mau lagi maksain. Setelah mereka juga tidak mau nerima kata uang Kristen kan? Iya. Cuman kok Tuhan kasih rezekinya waduh, gitu. Iya. Kan daripada aku berbaginya kepada orang lain, keluarga sih dong. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari sini, bisa aja orang bisa ngomong kayak gini, wah Mak itu Kristen karena ngejar duit.
Enggak juga sih. Enggak juga ya enggak jadinya? juga, karena bukan karena soal duit, cuman aku merasanya setelah aku mengimani Kristen, betul loh, rezeki itu nggak putus-putus. Iya, tapi kalau kita ambil logika dasar, Mak kan masuk ke Kristen, mulai Kristen umur 12. Iya. Belum ada rezeki itu. Belum dong. Iya. Umur 12 kan belum, kan baru mulai dapat film itu umur 18 kan. 20 kan. Di situ mulai ada rezeki kan. Jadi kalau dibilang, oh gara-gara urusan rezeki, Mak itu masuk Kristen, nggak juga dong berarti kan. Berarti ini ada sesuatu yang berurusan dengan ranah privat. Ya, hati. Oke. Karena gini, contoh kecil mungkin gini, lapar. Iya. Aku lapar. Iya. Belum tentu kan dia lapar. Iya betul. Jadi aku juga merasa nyaman menjadi Kristen. Iya. Memang belum tentu orang lain merasa nyaman. Betul. Makanya dapur setiap orang beda-beda. Nah itu. Jadi itu aja. Aku harus jujur sama diriku. Dari situ juga aku belajar. Jujurlah sama dirimu dan Tuhan yang kamu yakini. Makanya aku takut kalau bohong. Karena aku bisa bohongin kamu. Gampang manusia. Bisa. Tapi Tuhan kan nggak bisa. Makanya aku jalan aja dengan ngalir gitu loh kayak air. Cuma yang penting aku nggak bohong sama Tuhan. Nah, Tuhan tahu hatiku. Nah ini Mak. Pengen nangis dia. Santai Mak. Maaf ya Mak ya. Aku jadi bikin Mak jadi sedih. Yang seperti orang perkirakan baru tahun ini saya menjadi Kristen bisa saja. Kan gitu. Karena orang berpikir begitu juga mungkin. Iya. Dipikirnya saya sekarang ini dengan umur 65 baru nyaman di Kristen. Padahal kan proses itu sudah saya jalani dari umur tahun. 12 tahun. Nah. Cuman yang akhirnya menjadi keresahan hati Mak dengan mengetahui berita di luar sana yang yang bikin Mak sedih itu apa sih? Sedih sih enggak ya. Cuman maksudku gini. Seperti Bung Karno bilang Pancasila kan yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Kita harus saling menghargai. Jadi dengan teknologi yang canggih jangan diedit-edit jadi semua mojokin aku. Buat aku sih nggak problem, bukan aku nantang Tuhan ya dengan segala masalah gitu. Bukan, tapi aku percaya Tuhan yang aku yakini pasti memberikan aku kekuatan. Tapi memang itu, jadi di IG, waduh, udah mau mati katanya. Karena dipikir aku baru sekarang Kristen. Aku jawabnya tetap dengan ya mencoba gitu. Tapi memang hatiku sedikit juga nggak sakit hati. Maaf kalau Anda kecewa. Sampai saya bilang gitu. Sampai bilang, wah ntar katanya kalau ada ibu, saya nggak nonton. Maaf ya Pak. Saya bilang, saya percaya Tuhan yang saya yakini kasih rezeki itu beda-beda. Nggak ketuker Pak. Tapi kalau Bapak nggak mau nonton itu hak Bapak, saya hargai. Saya cuma gitu aja. Iya, tapi menutup semua mulut itu sulit, Mak. Ya makanya. Jadi kalau kita berserah, bersyukur aja sama Tuhan, seperti sekarang. Sebelum aku kesini, kemarin tuh aku syuting. Ya FTV sih. Aku kembali menjadi orang muslim pakai ini. Berarti kan PH juga mengerti kalau aku dia pemain. Iya, iya. Bukan dari imanku, kan gitu. Betul. Tapi masalahnya adalah ketika orang yang menonton itu akhirnya tidak setuju, Mak ke situ karena ada kondisi ini, Mak akhirnya gimana? Ya aku sih bersyukur aja. Saya nggak tahu ke depannya bagaimana, terserah Tuhan. Tapi ya dengan kejadian kemarin itu, aku kan baru syutingnya kemarin ya. Itu nggak problem tuh. Mereka welcome aja. Dan puji Tuhan ditonton juga banyak orang. Katanya sih gitu. Iya. Jadi tidak rezeki semua. Tidak akan tertukar anyway gitu loh. Jadi itu aja yang aku jalani. Sampai terakhir saya pernah ya. Saya kan pernah karena cerai kan, terus saya kawin lagi gitu kan. Terus laki-laki ini berjanji sama orang tua saya waktu itu masih hidup, mau dikembaliin saya ke muslim gitu kan. Oh dia janji mau bawa sama orang tua saya katanya. Ke muslim. Saya tidak tahu katanya, sih. Oke. Katanya kan. Saya kenapa bilang katanya? Setelah orang tua saya nggak ada adik saya yang bilang, dulu suami kamu nih gini. Ya maksudnya mau aku ke Islam. Saya bilang, saya Kristen bukan ikut siapapun, saya ikut Tuhan. Dan satu yang saya alami, saya Kristen bukan saya yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pilih saya. Kenapa? Karena secara manusia, saya sempat gini. Iya dong, keluarga muslim. Normal lah. Aku dimusuhi. Dilema itu. Nah, kan gitu. Tapi kok aku ngelakuin gitu? Aku mau coba lagi belajar. Ini aja nggak nyaman. Mau gimanain? Kan aku nggak mungkin bohongin diriku sendiri. Iya, itu kan ranah private ya. Iya.
di mana urusan antara seorang individu itu dengan Tuhannya. Dan keyakinan setiap orang itu kembali kepada dirinya. Tapi kan apa yang terjadi di luar, itu kan harus diluruskan pastinya kan, Maya. Dari apa yang orang beritakan berarti tidak benar bahwa Ma itu berpindah agama di usia sekarang 65 tahun. Tapi sebenarnya udah dari usia 12. Terus kemudian ada juga yang bilang Ma mempermainkan agama jadinya. Iya, jadi arahnya kan bisa digoreng ke situ. Seolah-olah Ma dengan usia Ma yang sekarang, Ma tidak menghargai perjalanan Ma bersama dengan agama Ma yang sebelumnya. Terus kemudian kucuk-kucuk pindah nih, ibaratnya kayak gitu kan. Itu kan pasti ada kayak gitu. Iya, nah ini masih menjadi kontroversi sebenarnya kan, yang akhirnya menjadi kontroversi di masyarakat, yang membuat setiap individu itu jadi serba salah untuk menjalani sebuah keyakinan mereka, terutama di public figure, Mak. Ya, saya cuma menghimbau kepada semua penggemar saya. Saya ngerti saya ini menjadi seperti saya sekarang tanpa dukungan apa itu netizen atau itu penonton atau apa, saya tidak bisa menjadi sekarang. Tapi tolong juga kita harus bisa saling menghargai gitu. Karena hak saya pribadi ya kepunyaan saya dan Tuhan yang saya yakini. Karena ya kalau menurut saya mati nggak mungkin ngajak mereka kan. Ya saya mati sendiri. Nggak ada juga sih yang mau diajak ya pasti. Kan gitu. Iya. Jadi ya kita hargai aja. Kita juga nggak tahu kita harus kemana, dalam arti setelah saya mati saya ketemu siapa, tapi saya yakin saya ketemu Tuhan Yesus karena saya yang saya jalani selama ini Tuhan Yesus yang menjanjikan keselamatan. Cuman kalau akhirnya dibenturkannya kayak gini, ya udah, karena kan maka public figure nih, kalau kemudian kita nggak suka, kalau kemudian kita nyerang Ma juga ya harus terima kan Ma public figure. Ya nggak apa-apa, makanya itu sebuah perjalanan di dalam pekerjaan saya. Gitu. Cuman yang saya himbau, saya mohon, begitu damainya mungkin negara kita kalau kita bisa saling menghargai. Karena agama apapun yang terjadi di Indonesia dengan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mau Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam sama. Karena beda cara saja. Beda cara kan aja. Gitu. Orang Tuhannya juga cuma satu sih. Iya, jadi sering banget nih ya. Kita dibenturkan dengan masalah agama. Sedangkan agama sendiri kita tahu selalu mengajarkan kita kebaikan. Kita percaya itu. Pasti. Cuman cara memandang satu hal dengan yang lain pasti akan berbeda-beda. Dan perbedaan itu hal yang ada di dunia. Tapi gimana cara kita bijak, berhikmat, dan tahu memilah-milah. Kalau kita gampang dibenturkan kan akhirnya yang menang kan siapa? Itu kan pertanyaannya, yang menang siapa? Nah, ketika Ma akhirnya sekarang terbentur dengan pemberitaan, Ma mengalami kerugian nggak? Jujur nih, ada kerugian nggak Ma yang Ma alami? Maaf ya, bukan sombong, bukan sok tahu lah atau gimana. Ya itu karena imanku yakin sama Tuhan, Tuhan Yesus, santai aja sih. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak tadi di IG netizen gini, ya aku berserah aja, terserah Tuhan Yesus gimana saya. Artinya ya saya sudah cinta dengan pekerjaan saya sekarang sebagai pemain film kan gitu. Terus ya itu saya jalani. Dulu sempat juga jadi penyanyi dan sempat rekaman. Sekarang kita mencoba untuk memuji Tuhan, bukannya kepengen lebih terkenal lagi dengan misalnya saya bernyanyi rohani, bukan. Tapi hanya ingin mengabarkan bahwa Tuhan yang saya yakini, yang membuat saya nyaman dan memberi keselamatan. Itu aja. Jadi seperti yang kemarin terjadi viral ini kan memang Miracle TV yang mengundang pertama kan. Nah, lalu saya tanya sama temen kan yang undang. Ya aku sih belum pernah, aku kalau bersaksi di gereja-gereja semua sudah mengenal Tuhan Yesus. Kan gitu. Saya hanya ingin berbagi bahwa Tuhan yang aku yakini yang menjamin hidupku. Tapi kalian pendengar terserah mau percaya mau enggak, itu hak kalian. Cuma itu aja. Karena maaf ya, umurku 65. Naik mobil sendiri, nyetir sendiri. Mau kemana. Kalau nggak karena penjagaan Tuhan nggak mungkin. 65 loh. Nah kalau misalnya kita ngomong buruk ya Ma ya. Ma ditinggalkan oleh apa yang Ma punya sekarang. Mungkin kerjaan pun akhirnya orang jadi nggak pakai, istilahnya begini, kita ngomong buruk ya, tapi kan kita tidak berharap ke sana.
Bagaimana Mbak akan menjalani semua hal itu, Mbak? Buat saya Tuhan sudah membuktikan kok. Kemarin tuh kan viral udah ada hampir 1 bulan. Iya. Tapi aku di calling lagi baru 1 minggu kemarin. Iya. Artinya memang kalau Tuhan waktunya ngasih rezeki, kasih aja. Nggak bisa ada yang menghambat. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi itu aja yang saya yakini. Jadi saya nggak pernah punya ketakutan, itu satu. Kalau kita bicara, kalau pekerjaan itu yang menghasilkan harta, ya maaf, bukan sok tahu, sok suci, sok bener, bukan. Saya mati kan nggak bawa apa-apa. Iya, betul. Jadi Betul. ya udah saya lupakan. Tapi kalau kemudian apa yang Mak publikasikan ini kemudian menjadi suatu, Mak tahu sendiri ini adalah suatu isu yang cukup sensitif. Di Indonesia kalau kita bicara soal agama, itu pasti jadi suatu pro kontra yang luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Makanya banyak banget orang itu yang sangat menghindari isu itu. Iya. Sebelumnya saya minta maaf, saya diundang Miracle TV untuk bersaksi ya, terus masuk di YouTube kan. Iya. Bukan berarti saya kepingin lebih terkenal. Iya. Nggak, cukup lama saya sudah terkenal. Itu tadi saya ingin berbagi bahwa saya punya kenyamanan, saya punya keyakinan yang menjamin saya bahwa kalau satu saat saya harus kembali ke Tuhan, saya punya keselamatan. Itu aja. Jadi saya ingin berbagi itu, bukan hal lain. Iya. Cuma itu aja. Tapi kalau memang tidak setuju, saya menghargai. Itu kan hak orang masing-masing. Jadi Ya, bukan berarti saya lebih terkenal. Saya juga kaget kemarin ketemu pastor. Ada sahabat saya nggak ada, meninggal, tutup peti, saya ikut misa. Walaupun saya Protestan, tapi dibolehin ikut misa, penutupan peti. Dia nanya, viral banget kamu, gitu kan. Iya. Iya, Mo, aku juga nggak ngerti, Mo. Kok lucu kamu dia bilangnya baru sekarang jadi Kristen, gitu. Ya itulah, Mo, mungkin nanti satu saat kalau ada yang ngundang, saya mencoba meneruskan. Karena saya mengenal Yesus dari umur 12 tahun. Ya itu kamu harus kasih tahu. Iya. Kayak gitu aja. Jadi hanya ingin mengklarifikasi. Iya. Dan tolong saya juga mohon teman-teman yang teknologinya canggih, kita harus punya juga yang namanya sopan santun atau etika di dalam YouTube kah atau konten kah atau apa namanya? Di sosial media. Ya, sosial media itu harus saling menghargai. Misalnya punya kamu nih, terus aku toto ngambil yang udah kamu siarin di YouTube tanpa aku izin sama kamu. Iya. Itu kan juga nggak sopan. Menurut aku. Iya. Kan kalau misalnya, Dan aku ngambil ya ini. Tapi ntar gue edit, kan kalau itu enak. Gitu. Lalu jangan mengedit hanya untuk kepentingan pribadi. Karena di dunia ini menurut aku, kalau kita bisa saling menghargai, saling mendukung, aduh indahnya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Kan tidak lagi lihat agama. Emang Tuhan kasih COVID itu buat orang A atau ini? Kan enggak. Seluruh dunia kan gitu. Iya. Jadi balik kita saling dukung, saling berbagi rezekinya kah? Atau atensinya kah? Rezeki itu bukan harus uang ya. Gitu. Tapi atensinya, misalnya ada yang sakit kita cuma nengok, kita kasih supaya dia punya semangat, supaya untuk sembuh kan gitu. Iya. Itu aja sih saya inginnya. Iya. Kalau boleh. Cuma kalau nggak setuju saya mohon maaf. Mak, kangen sama keluarga, sekarang udah deket lagi sama keluarga nggak? Puji Tuhan. Walaupun kan mereka masih Muslim, dan ini ada satu hal. Apa tuh? Orang tua udah nggak ada gitu. Terus pembagian warisan. Terus adalah adik saya nomor berapa gitu bilang, ini warisannya harus dibagi secara Islam gitu kan. Ini terus notarisnya bilang, dia manggil saya Cice itu bahasa Sunda kakak ya. Cek, kalau ini secara Islam, Cice nggak dapat loh. Nggak apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan sudah kasih saya rumah. Malah jadi 2. Rumah saya beli sendiri, 1 dikasih, kan gitu. Jadi buat saya nggak problem. Tapi tetap saya urus supaya adik-adik saya bisa menikmati bonus, bisa dibilang bonus kan rumah itu. Kenapa? Karena bukan usaha dari orang tua saya. Karena rumah itu dikasih oleh kakek saya. Tadinya mau dijadiin kayak semacam base camp. Tapi kan mungkin
adik-adik saya yang lain yang belum punya kemampuan untuk punya rumah sendiri, kepingin punya rumah sendiri. Jadi makanya saya berniat mau jual gitu. Ma ini sangat menjaga perkataannya terhadap keluarganya sendiri. Banyak hal yang memang akhirnya disimpan sendiri ya, Ma ya? Ya? Iyalah. Saya pernah disakiti lah ya, manusiawi ya. Semua pernah disakiti. Karena saya pernah disakiti, saya tidak mau menyakiti siapapun. Makanya kan saya selalu berusaha, jangan sampai kamu sakit hati karena saya. Makanya perkataannya sangat dijaga. Ya. Ya kelihatan dari tadi ngobrol tuh saya bisa dengar Ma tuh ya udah nggak apa-apa kalau saya disakiti, tapi jangan sampai ucapan saya menyakiti orang lain gitu kan, seperti itu. Karena biarlah Ma berjalan dengan apa yang Ma yakini, selama Ma nggak merugikan orang, Ma juga tidak mengambil apa yang bukan hak Ma, seperti itu. Iya, saya sering kan kalau misalnya kan pernah terjadi lah, namanya juga perjalanan pekerjaan ya. Kan ada kontrak-kontrak yang secara kontrak itu ada yang namanya per buku, ada yang per tayang. Gitu. Tahu-tahu ini ada orang baru main sinetron sih waktu itu kalau nggak salah. Bukunya misalnya taruhlah 20, misalnya gitu. Tahu-tahu yang dibayar cuma 20, tayangnya 26 misalnya gitu. Kan ini nagih, nggak bisa, ini tayang 26 misalnya gitu kan. Marah lah gitu. Saya bilang, kebetulan laki-laki Bang, lihat dulu kontraknya. Kita kontraknya itu harus lihat buku atau tayang, kan gitu. Nah, terus, wah itu kan hak gue, bla 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 bla. Sampai saya bercandain, Bang, yang penting kita jangan makan hak orang. Saya bilang gitu kan. Tapi kalau laki orang kita pinjam 2 hari boleh. Masih sempet jadi ngelau. 2 hari. Kenapa jadi dipinjam suami orang ya? Pinjam doang kan dipulangin. Dasar lu ya. Ya enggak. Jadi ikhlas aja Bang. Satu kita belum lihat kontraknya. Saya orangnya gitu, nggak pernah mau serius. Karena kan dia lebih tua. Tapi dia pengetahuan tentang mengontrak di dalam PH mungkin belum mengerti kan gitu. Pernah nggak terbersit dalam diri Ma sekali saja yang menjadi keresahan, apa yang saya pilih ini salah? Itu terjadi saat suami saya pertama kali tinggalin saya, sempet gini. Oh, goyang. Itu terjadi. Oh, ya di situ tuh. Terus. Ya kan saya tahu dia Kristen nih. Iya apa ya gitu kan. Terus saya mencoba mencari tahu lagi. Saya malah kembali kalau ke gereja rasanya nyaman gitu. Nah lu ini gimana ya? Gitu. Ya udahlah, orang saya merasa nyaman di sini, ya saya terusin Kristen. Terus akhirnya saya ingat itu. Mulut orang beriman nih. Saya pernah ngomong, dia ninggalin aku nggak akan tinggalkan Yesus. Udah. Jadi, oh Tuhan ampun Tuhan gitu. Jadi aku justru minta ampun. Bahwa ya itulah. Jadi kalau dari pengalaman hidupku, aku nggak mau ketakutan. Kenapa? Kalau kita takut, terus itu jadi doa. Ketakutan itu yang terjadi? Iya, takut ya. Aduh takut begini, takut begitu. Jadi doa dan terjadi. Mak, mau cerita nggak kenapa mantan suami ninggalin Mak waktu dulu? Ada urusan sama apa tuh Mak? Kalau kamu cerita nggak apa-apa Mak, kita nggak lanjutin. Soalnya nanti aku bisa itu. Ya maaf sih, orang tua terakhir kan ibu ya, nggak ada. Dia sempat ngomong bahwa saya anggap itu adalah hak ibu juga sebagai seorang ibu. Dia bilang dia memisahkan saya, tapi dengan cara yang ya begitulah. Sengaja dia suruh laki-laki itu ninggalin saya gitu. Tapi bukan saya yang ninggalin laki-laki itu gitu kan. Terus saya bilang kenapa kok harus dia gitu. Karena kalau kamu yang ninggalin dia orang Indonesia Timur yang jago lah opo-oponya gitu apa gitu uka-ukanya gitu kan. Jadi saya nggak mau kamu nanti sakit apa susah lah gitu. Jadi biar dia ninggalin kamu, biar kamu kembali ke Islam. Jadi saya hargai hak ibu saya itu sebagai seorang ibu. Tapi saat dia mau terakhir ya, saya minta maaf, saya bilang saya mohon maaf, Mama gitu. Ya saya nyaman di sini. Oh, jadi ibu itu berpikir ibunya Mak itu berpikir Mak pindah karena si suami. Karena dia tidak jujur.
Kenapa saya bilang tidak jujur? Sebelum saya ketemu laki-laki itu, saya tiap tahun ke Pasang Pohon Natal nyanyi lagu gereja di rumah. Nggak problem. Lalu saya tanya, kenapa mama tuh nggak problem? Dia bilang apa? Ngomong kan Betawi. Gue pikir lu anak kecil yang demen mainan. Oh. Jadi pohon Natal dianggap mainan. Iya, iya. Karena pandangan sosial juga, Mak. Jadi ketika ada seorang anak yang mungkin berbeda dari keyakinan dalam sebuah keluarga, itu menjadi sebuah pandangan sosial. Mungkin itu yang dihindari dari Mak. Tapi Mak, waktu Ibu meninggal pernah ada obrolan dalam nggak sih, Mak? Mengenai semua yang sudah terjadi? Itulah. Terus dia minta maaf, saya bilang udah maaf. Saya bilang, semua itu jalan Tuhan. Oh, si Ibu dari Mak minta maaf. Mengenai apa aja? Ya itu tadi, terutama itu. Kisahnya Kisah ini itu. Dia bilang, terus kamu sendiri. Katanya. Enggak, aku beramai-ramai, aku bilang gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kamu ada orang yang tulus, ikhlas, betul-betul mau jagain kamu. Saya bilang, ya puji Tuhan. Dia bilang, mudah-mudahan ada. Makanya saya melihat adik-adik saya semua nyium tangan, nyium pipi. Saya hanya nyium kaki dengan doa, Tuhan. Tuhan panggil ibuku, nangis. Jangan dikasih susah. Karena saya dengar kan kalau orang meninggal tuh begitu-begitu. Puji Tuhan, ibuku nggak gitu. Cuma 3 kali. Terakhir udah. Cuma itu aja. Jadi aku bersyukur sekali Tuhan menjawab doaku. Buat mama nggak sakit. Karena selama ini udah bertahun-tahun dia sakit banyak. Gitu. Jadi dia dengan tenang. Dan saya cium kaki terus mama. Saya minta maaf kalau saya mengambil sikap menjadi Kristen menyakiti mama. Tapi ini semua kemauan Tuhan. Bukan kemauan saya pribadi. Kalau saya pribadi gampang, apa sih susahnya jadi Islam? Kalau saya mau. Tapi kan kalau ini saya melawan diri saya sendiri, buat apa? Saya kan nggak mau melawan diri sendiri. Iya. Itu aja sih. Karena itu ranah private seseorang. Iya. Jadi makanya akhirnya itu juga yang terjadi setelah suami saya itu. Saya tanya, kenapa kamu ninggalin aku gitu kan? Iya. Dia cuma bilang bahwa thank you. Kamu, yang saya lihat bukan kamu, tapi ibu kamu yang sering marahin aku gini-gini gitu. Ada obrolan itu? Terakhir, aku di situ juga aku terus minta maaf kan dia. Maaf ya, saya juga nggak ngerti kok bisa begitu. Saya minta maaf, tapi kalau kamu memang mau ninggalin saya silakan. Keyakinan kita kan diuji, gitu kan, dengan perjalanan waktu. Tapi ini mungkin saya perlu kasih tahu ya di podcast supaya orang juga tahu. Saya cuma minta sama Tuhan karena keluarga saya kan Muslim. Saat Tuhan panggil saya ada di lingkungan kamu, kalian memakamkan saya secara yang iman yang kamu yakini silakan. Kenapa? Saya sudah ikut Tuhan Yesus. Roh saya sudah bersama Tuhan Yesus. Ini kan fisik. Sampai gitu saya. Kenapa saya begitu? Ya kalau memang secara manusianya, saudara-saudara saya merasa dia happy dengan misalnya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan jalan terbaik buat saya saat saya harus pulang. Cuma itu aja. Sampai gitu. Ya saya nggak merasa saya paling benar, saya jalanin aja hidup. Saya juga masih konyol, masih apalagi kalau syuting. Iya. Ya, ini sisi lain dari Mak Yati yang saya lihat sih akhirnya hadir di sini. Saya banyak belajar dari Mak. Banyak belajar dari pandangan hidup, banyak belajar sabar. Karena sabar itu yang paling sulit dipelajari. Tapi kita bisa belajar itu karena kita bisa melihat orang lain. Ya. Karena untuk bisa mengemukakan emosi kita, itu terlalu mudah. Tapi untuk bisa sabar, itu pekerjaan orang-orang besar hati. Terima kasih banyak, Mak. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mudah-mudahan saya memohon kepada yang menonton podcast kamu. Saya berharap punya manfaat. Tapi bukan berarti kita memilah-milah atau membanding-bandingkan. Mari kita saling menghargai, saling mendukung, saling mengasihi. Karena ciptaan Tuhan seperti Tuhan menciptakan panas dan hujan untuk orang baik dan orang jahat. Ya mudah-mudahan orang jahat bisa kembali kepada
apa kalau bahasa Muslim fitrahnya, Iya. atau kalau di Kristennya lahir baru kan gitu. Iya. Menjadi orang yang betul-betul baik, nggak cuma di mulut tapi sikap hidupnya. Iya. Amin. Terima kasih banyak Maya. Sama-sama. Kalau saya punya pandangan, apa yang kita percaya itu seperti kita mengendarai mobil. Mobil itu memiliki ragam yang berbeda-beda. Dia tetaplah harus dikendarai oleh seseorang, tapi yang mengendarainya ini yang akan menentukan kemana mobil ini, apakah mobil ini membawa dia ke tujuan atau membawa dia ke jurang. Semua kembali kepada orang ini. Jadi kalau sebuah keyakinan itu tidak dikendarai dengan akhlak dan adab yang baik, maka itu akan membawa kita kepada kesengsaraan. Itu aja sih. Thank you, Den. Ya, aku juga bersyukur diundang sama kamu. Saya yang terima kasih banyak. Satu kehormatan untuk saya, tepuk tangan untuk Mayati Rahman.